Media pembelajaran. Rossi dan Bridal pada tahun 1966 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti radio, TV, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut Rossi, alat-alat semacam radio dan TV, kalau digunakan dan diprogram untuk pendidikan, maka merupakan media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Yang ketiga, menambah gairah dan motivasi belajar siswa. Yang keempat, media pembelajaran memiliki nilai praktis. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan kemampuan indera. Jenis media pembelajaran terdiri atas media audio, media visual, dan media audio-visual. Yang kedua, berdasarkan daya kemampuan liputannya. Jenis media pembelajaran terdiri atas media pembelajaran dengan daya atau kemampuan liputannya luas, dan media pembelajaran dengan daya atau kemampuan liputannya terbatas. Yang ketiga, berdasarkan pengguna atau pemakai yang memanfaatkan media pembelajaran. Jenis media pembelajaran terdiri atas media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran secara massal atau banyak orang, media pembelajaran yang digunakan untuk pembelajaran secara individual atau perorangan. Lalu yang keempat, berdasarkan kerumitan dan biayanya. Jenis media pembelajaran terbagi atas menjadi big media dan little media. Yang kelima, berdasarkan pembuatan dan pemanfaatannya. Jenis media pembelajaran terdiri dari media by design dan media by utilization. Yang keenam, berdasarkan dimensinya. Jenis media pembelajaran terdiri atas 2 dimensi dan media 3 dimensi. Lalu yang ketujuh, berdasarkan proyeksinya. Jenis media pembelajaran terdiri atas media pembelajaran audio, motion, visual. Lalu ada media pembelajaran audio, still visual, dan media pembelajaran audio semi motion. Karakteristik beberapa media pembelajaran. Yang pertama, media grafis atau visual diam. Yang kedua, media proyeksi. Yang ketiga, media audio. Yang keempat, media komputer. Memilih media pembelajaran. Yang pertama, jenis kemampuan yang akan dicapai sesuai dengan tujuan. Yang kedua, kegunaan dari berbagai jenis media pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, kemampuan guru menggunakan suatu jenis media pembelajaran. Dan yang keempat, fleksibilitas atau lentur, tahan lama, dan kenyamanan media pembelajaran. Dan yang kelima, keefektifan suatu media pembelajaran. Lalu penggunaan media pembelajaran. Guru mencoba media pembelajaran sehingga diketahui apakah masih berfungsi atau tidak. Yang kedua, memperhatikan silabus atau RPP, terutama yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyiapkan dan menentukan media pembelajaran yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pengawasan selama penggunaan media pembelajaran agar berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan yang kelima, setelah proses pembelajaran berakhir, maka siswa dilatih untuk bertanggung jawab dengan memeriksa kelengkapan media pembelajaran. Prinsip-prinsip pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, mudah mendapatkan bahan bakunya, diutamakan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, murah bahan bakunya, sehingga dapat terjangkau oleh siswa, guru, dan sekolah untuk menyediakan dan membuatnya. Yang ketiga, multiguna atau manfaatnya banyak. Media yang digunakan sebaiknya tidak menjelaskan satu materi saja, melainkan banyak materi. Yang keempat, menimbulkan kreativitas siswa. Media pembelajaran hendaknya membuat siswa menjadi senang dalam belajar dan mengembangkan daya khayal atau imajinasinya, sehingga mereka dapat bereksperimen dan bereksplorasi. Yang keempat, menarik perhatian, sehingga siswa berminat untuk menggunakan dan mendapatkan pemahaman dari materi pembelajaran yang disampaikan melalui media pembelajaran tersebut. Dan yang keenam,
menggunakan bahan yang tidak membahayakan bagi siswa, misalnya bahan yang tidak mengandung zat kimia. Syarat-syarat pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, faktor edukatif, yang kedua, faktor teknik pembuatan, dan yang ketiga, faktor keindahan. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran yang tercantum dalam garis-garis program pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum yang berlaku di sekolah. Kedua, memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep. Yang ketiga, mendorong kreativitas siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Dan yang keempat, memenuhi unsur kebenaran dan ukuran, ketelitian dan kejelasan untuk menghindari kesalahan, pengertian sesuatu yang digambarkan atau dijelaskan melalui media pembelajaran tersebut. Bahan ajar. Menurut National Center for Vocational Education Research Ltd or National Center for Competency Based Training, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar pandang visual, terdiri atas bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto atau gambar, dan yang mencetak seperti model atau maket. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio seperti kaset, radio piringan hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga, bahan ajar pandang atau audio visual seperti video compact disc atau film. Yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif. Sumber belajar. Sumber belajar adalah bahan-bahan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk membantu guru maupun siswa dalam upaya mencapai tujuan. Dengan kata lain, sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran elektronik, narasumber, lingkungan alam sekitar, dan bagaimana sumber belajar dipilih berdasarkan pada kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi dasar. Sumber belajar atau learning research adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar atau membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru serta mengembangkan gairah dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individu dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Selanjutnya, klasifikasi sumber belajar. Yang pertama, pesan, yang kedua manusia, yang ketiga teknik, yang keempat bahan, yang kelima alat atau perlengkapan, yang keenam lingkungan. Selanjutnya, mengelola sumber belajar. Yang pertama, pengadaan dan pemanfaatan kebutuhan sumber belajar meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan sumber belajar dan sarana belajar, menginventarisir sumber dan alat pendukung, menyesuaikan antara kebutuhan sumber dan sarana belajar, kemudian memodifikasinya. Yang kedua, memanfaatkan sumber dan sarana belajar meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, mengidentifikasi potensi sumber belajar yang tersedia dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan sumber belajar, baik itu lingkungan alam sekitar, perpustakaan, media pembelajaran cetak, dan sebagainya. Yang keempat, mencari dengan menganalisis kaitan antara kelompok sumber belajar dengan mata pelajaran dan kompetensi yang hendak dicapai. Yang kelima,
menentukan materi dan kompetensi untuk pembelajaran. Yang keenam, pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sumber belajar dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar dapat berupa media pembelajaran cetak, elektronik, narasumber, dan lingkungan. Yang ketiga, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, sumber belajar dipilih yang mutakhir dan semenarik mungkin. Selanjutnya, pemanfaatan sumber belajar dan studi pustaka. Berbagai jenis bahan kepustakaan yang dapat dipergunakan antara lain buku yang diterbitkan, berbagai jenis berkala, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada manfaat membaca, yang kedua bahan pustaka yang perlu dibaca, yang ketiga teknik memanfaatkan bahan pustaka. Baik, saya akan memberikan kesimpulan untuk materi yang sudah disampaikan. Jadi kesimpulannya adalah media sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya media, maka proses pembelajaran akan berlangsung dengan efektif dan akan membantu untuk menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman siswa dalam proses pembelajaran, serta menumbuhkan kreativitas dalam berpikir siswa serta semangat mereka dalam proses pembelajaran. Guru juga diharapkan agar dapat mengembangkan serta memanfaatkan media, alat, bahan, serta sumber belajar yang sesuai dengan pembelajaran pada saat itu. Oleh karena itu, guru juga harus menguasai teknologi serta bisa memanfaatkannya dalam proses pembelajaran dengan cara mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin membantu dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga harus paham karakteristik, paham kepribadian setiap peserta didiknya agar bisa memberikan media, alat, bahan, serta sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswinya yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, media serta sumber belajar harus bisa membuat siswa untuk ikut serta aktif dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebih dalam kami menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Dan apabila ada teman-teman yang masih kurang paham pada saat kami menyampaikan materi, boleh bertanya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Salina, kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana jika media pembelajaran yang tidak mendorong siswa untuk berkreativitas karena tidak semua siswa dalam satu kelas tertarik dengan media pembelajaran? Pasti ada beberapa yang tidak tertarik. Jika hal itu terjadi, bagaimana cara kalian mengatasi pada hari itu juga? Jadi jawabannya, sebelum mengajar, guru tentunya akan belajar terlebih dahulu, memastikan materi sesuai dengan media pembelajaran yang akan disampaikan. Jika media pembelajaran sesuai dengan materi, peserta didik tentunya akan tertarik juga. Dan sebaliknya, jika media pembelajaran bertolak belakang dari materi, peserta didik akan merasa jenuh saat pembelajaran. Saat hal itu terjadi, kita sebagai guru ataupun calon guru harus dapat menguasai metode dan media pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik pada saat mulai merasakan bosan, kita dapat memakai metode dan media pembelajaran yang lain. Karena keberhasilan dalam menggunakan media tidak hanya berasal dari keadaan media itu sendiri, akan tetapi berasal dari bagaimana pendidik dalam mengelola materi pembelajaran untuk disampaikan melalui media tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn, kelompok 9. Ketika media pembelajaran sudah dibuat sedemikian menarik sesuai dengan fungsi, kegunaan, prinsip, karakteristik, dan lain-lain dari media pembelajaran, tetapi pada saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan media tersebut, masih ada peserta didik yang tidak fokus atau tidak memperhatikan.
Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara agar anak tersebut bisa fokus dan memperhatikan media pembelajaran yang sedang digunakan pada saat proses pembelajaran di kelas? Jawabannya, jika anak tidak fokus dalam pembelajaran padahal guru sudah menerapkan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, prinsip, dan lain-lain, tetapi masih ada siswa yang tidak fokus, berarti ada faktor lain yang mempengaruhi fokus siswa terhadap pembelajaran, seperti suasana kelas yang kurang kondusif dan cara guru mengajar yang monoton. Caranya, yang pertama, yaitu guru harus mengkondusifkan suasana kelas, membuat suasana kelas menjadi tenang, nyaman agar siswa dapat belajar dengan baik. Dan yang kedua, guru bisa melakukan variasi belajar seperti pada saat penggunaan media pembelajaran, jika siswa merasa bosan terhadap media pembelajarannya, guru dapat melakukan permainan pada saat belajar agar siswa dapat aktif dan dapat fokus. Dan tujuan pembelajaran berhasil. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nasmi. Pertanyaannya adalah, misalkan di dalam sebuah kelas akan mulai proses pembelajaran dan sebagai guru kalian sudah menyiapkan sebuah media yang sesuai dengan pembelajaran, tetapi ada salah satu orang anak yang tidak mengerti dengan media yang sudah disampaikan. Nah, apakah pembelajaran hari itu dikatakan gagal, dan bagaimana seorang guru membuat media yang sederhana dan mudah dipahami? Baik, saya akan mencoba menjawab. Menurut pendapat saya, pembelajaran pada hari itu tidak dikatakan gagal. Kenapa saya katakan tidak gagal? Karena sesuai dengan pernyataan dan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh saudari Nasmi bahwa guru pada saat itu sudah menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran pada hari itu, dan sebagian besar siswa paham dan mengerti materi yang sudah disampaikan guru pada saat itu. Hanya satu orang anak yang tidak mengerti. Artinya kita harus mengadakan evaluasi. Kenapa satu orang anak tersebut tidak paham dengan materi yang sudah kita sampaikan, padahal kita menggunakan media yang sesuai dengan pembelajaran pada saat itu. Kita harus mengadakan pendekatan kepada anak tersebut. Kenapa sih nak kamu nggak paham sedangkan teman-teman yang lain paham, cuman dia sendiri yang tidak paham, seperti itu. Lalu sebagai seorang pendidik juga, kita tidak boleh selalu menuntut siswa harus paham hari itu juga, siswa harus mengerti hari itu juga apa yang kita sampaikan. Tetapi kita harus memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kita untuk mempelajari kembali pembelajaran yang telah kita sampaikan hari itu. Kan setiap anak itu memiliki cara yang berbeda untuk menangkap sebuah materi, memiliki cara yang berbeda-beda untuk belajar. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus menerapkan sebuah prinsip bahwa setiap anak itu adalah unik. Artinya, kita harus mengetahui kepribadian dan karakter setiap anak supaya kita paham, oh karakter anak ini seperti ini, karakter anak yang ini seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan paham karakter setiap anak, maka kita akan lebih gampang untuk memilih media serta sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik anak-anak kita, ya kan? Nah, maka dari itu anak yang satu orang ini kita harus lebih tahu bagaimana karakternya supaya kita bisa juga menyesuaikan media yang sesuai dengan dia, supaya anak tersebut paham pada saat kita menjelaskan media atau menjelaskan sebuah pembelajaran dengan media pembelajaran yang sederhana dan semenarik mungkin. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang guru membuat media yang sederhana dan mudah dipahami? Nah, sesuai dengan jawaban saya juga yang pertama, caranya kita membuat sebuah media yang sederhana dan semenarik mungkin, kita harus paham dulu kepribadian setiap peserta didik kita. Kita harus paham karakter mereka supaya kita bisa membuat media yang sesuai dengan kepribadian dan karakter mereka. Kalau mereka nyaman dengan media yang kita buat, tentunya mereka juga nyaman dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Kalau anak sudah nyaman dengan apa yang kita sampaikan, tentunya mereka akan mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan.
Jadi pembuatan media itu juga kalau bisa yang semenarik mungkin supaya anak-anak itu tertarik pada saat belajar. Karena macam-macam media itu banyak ya, ada media audio, ada media visual. Kita juga bisa membuat seperti PPT yang menarik. Jadi anak-anak itu tertuju perhatiannya pada kita, pada pembelajaran yang kita sampaikan. Jadi kira-kira seperti itu jawaban yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya dari jawaban saya mohon dimaafkan. Terima kasih.